Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna warda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian pekanan kita yang terhenti pekan lalu membahas sejarah masuknya Islam di Indonesia, dan kita lanjut kepada materi sifat surga dan neraka. Sifat surga dan neraka ada kajian sendiri, tapi kita telah membahasnya begitu panjang, yaitu pertemuan kelima ini ya. Karena pentingnya rentetan sebelum kita memasuki pada inti kajian, yaitu sifat surga dan neraka. Dan terakhir kita membahas hadis Fatimah binti Qais, yaitu Fatimah binti Qais mendengarkan kisah hadis dari Rasulullah SAW tentang Dajjal la'anatullah. Di situ Fatimah menjelaskan Rasulullah menceritakan tentang Dajjal berdasarkan referensi salah seorang sahabat Nabi, ya, Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dan yang cukup mengejutkan, waktu Tamim Ad-Dari berjumpa Dajjal dalam keadaan Nasrani. Artinya dia tidak ada bekal yang dari Nabi, karena Nabi pernah menceritakan Dajjal ya, dari berita ini Dajjal yang telah aku ceritakan sebelumnya kepadamu. Itu ucapan Nabi untuk menjelaskan bahwa para sahabat yang lain yang sudah Islam, yang masuk Islam, itu sudah mendapat cerita Dajjal. Jadi Dajjal bukan dari hadis Tamim Ad-Dari, tapi Tamim Ad-Dari yang ditakdirkan Allah berjumpa Dajjal, tapi dia tidak tahu Dajjal karena nggak ada ilmu. Begitulah orang Islam saja yang mempunyai ilmu Dajjal. Sampai sekarang orang-orang di luar Islam itu kebanyakan memahami Dajjal ya nanti antikris atau apa, itu beda-beda mereka. Jadi kita bersyukur, dan kita setelah membaca dan mengimani kalau itu hadis sahih, hasan dan lain-lain, ya, bukan hadis palsu, hadis dhaif. Syarat keyakinan kita dibangun atas Quran. Ya, di dalam Quran tidak ada kata Dajjal. Ya, ada gambaran ya kita nggak bahas itu. Tapi di hadis-hadis banyak, kitab Bukhari, Muslim dan lain-lain. Kita masih di rangkaian tanda kiamat kubro, dan Dajjal ini panjang ya, sampai Nabi menyatakan inilah ya Thayyibah, yaitu inilah Madinah yang Dajjal tidak masuk, maksudnya begitu. Nabi bahagia sekali, hidup lahir di Mekah, Dajjal nggak masuk, meninggal di Madinah, Dajjal nggak masuk. Ya, itu kebahagiaan seorang Nabi sempurna. Dan Nabi lah meninggal di daerah hijrah, karena itu akan berpahala terus. Ya, karena hitungan hijrah seorang, misalkan antum ya kita lahir di desa atau di Jawa, nah, terus meninggal di tempat hijrah, itu bagus. Kita dihitung itu, ada pahala sendiri. Baik, kita masuk kepada tempat munculnya Dajjal, saat munculnya dan lain-lain. Kita masih lanjutkan sesi setelah maghrib, kita masih bicara masalah Dajjal ya, begitu. Tempat munculnya Dajjal, ad-Dajjalu yakhruju min ardi bil masyriqi yuqalu laha Khurasanu yattabuhu aqwamun ka'anna wujuhahum al-majjanu mutaraqah. Dajjal muncul dari sebuah kawasan di timur bernama Khurasan.
Ia diikuti banyak sekali kaum. Wajah mereka seperti perisai yang ditambal kulit. Perisai ditambal kulit. Jadi tidak baguslah pengikutnya itu. Wajahnya ya, mungkin mengerikan. Riwayat Muslim. Khurasan itu ada yang menyatakan ya Khurasan sekitar Iran, daerah-daerah situ. Itu Dajjal. Ya. Majjan, jim panjang, majjan. Jimnya panjang, majjan adalah jama dari majan, jim pendek. Artinya perisai. Mutraka adalah perisai yang ditambal benda lain. Ya. Terus adalah kulit yang ditambalkan di atas permukaan perisai. Perisai itu alat untuk menangkis tombak ya dalam perang. Ya, tameng, perisai. Begitu. Nah, itu wajah para pengikut awal. Wajah mereka disamakan seperti perisai karena lebar dan bulat. Ya, ciri-ciri pengikut Dajjal awal ya, yang waktu keluar dia lebar dan bulat. Ya, dan kebanyakan nanti dijelaskan itu. Dan disamakan seperti kulit yang ditambahkan di permukaan perisai karena banyak dagingnya, gemuk-gemuk. Coba bayangkan pengikutnya lebar, wajahnya bulat, gemuk-gemuk. Begitu. Saat munculnya Dajjal, diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'atu hatta yanzila rumu bil aqbak. Ya, ini sudah mungkin. Kiamat tidak terjadi hingga Romawi menduduki Amak, ya. Dan lain-lain, kita tidak teruskan itu, ya. Lama keberadaan Dajjal, ya. Dajjal muncul di tengah-tengah umatku, ia tinggal selama 40. Aku tidak tahu apakah 40 hari, 40 bulan, ataukah 40 tahun. Kemudian Allah membangkitkan Isa putra Maryam. Ia mirip Urwah bin Mas'ud. Ia mencari Dajjal dan membunuhnya. Setelah itu manusia tinggal selama 7 tahun. Tidak ada permusuhan di antara dua orang pun. Jadi Dajjal dibunuh Nabi Isa, setelah itu manusia Isa alaihissalam hidup selama 7 tahun. Tidak ada masalah, damai. Ya. Diriwayatkan dari Nuwas bin Sam'an. Ia berkata, kami bertanya, wahai Rasulullah, seberapa lama ia berada di bumi? Beliau menjawab 40 hari, satu hari seperti setahun, sehari berikutnya seperti sebulan, sehari berikutnya seperti sepekan, dan hari-hari berikutnya sama seperti hari-hari kalian. Berdasarkan hadis ini, total waktu keberadaan Dajjal di bumi adalah selama 1 tahun, 2 bulan, 2 pekan. 1 tahun, 2 bulan, 2 pekan. 1 tahun, 2 bulan, 14 hari. Itu Dajjal, dan cukup merusak bumi. Gitu. Dan para pengikut Dajjal dijelaskan, ya. Ini kan belum kan? Yatba'ud Dajjala min Yahudi asbahana sab'una alfan alaihimut tayalisah. Dajjal diikuti Yahudi Asbahan sebanyak 70.000 orang. Mereka memakai jimat. Ciri-ciri pengikut Dajjal, dia memakai jimat. Ya. Jadi jimat selain haram, dia adalah bekal kekuatan dari para pengikut Dajjal. Orang Islam nggak boleh pakai jimat. Itu melemahkan keimanan dan tidak menambah kuat. Kalau takut mati, takut sakit, jangan jihad. Ya. Bagaimana pahlawan-pahlawan kita, pahlawan kemerdekaan, ada melawan Jepang, Belanda pakai jimat. Semoga Allah ampunkan dosa mereka karena mereka tidak tahu. Sebanyakan besar. Ya, karena tidak ngaji dan lain-lain. Kalau yang ngaji nggak boleh. Ya. Begitu. Ada hadis khusus itu. Di mana para sahabat mau siap perang lalu lewat kaum musyrik sedang menggantungkan jimatnya di bawah pohon, ya, lalu mereka minta buatkan
Zatu anwat. Pohon itu digantung sebelum perang, pedang-pedang mereka digantung agar menambah kekuatan. Sahabat minta seperti itu, Rasulullah tidak izinkan. Apa kamu meminta sebagaimana Musa yang menjadikan kaum Musa, bukan Musa, kaum Bani Israel menjadikan anak sapi seperti Tuhan, ya begitu. Zatu anwat. Jadi jimat itu haram. Kalau dari Quran gimana? Sama. Ada Quran kecil dibungkus pakai ini, ada tulisan Quran yang dibolak-balik, dikasih kode. Ya. Coba buku jimat, coba lihat itu. Ya. Tayalisah itu bahasa hadisnya atayalis. Bahasa Arabnya tuh jimat seperti anak kecil diikatkan biar nggak sakit. Termasuk jimat atau kepercayaan pernah ditanyakan pada syekh, saya lupa syekhnya, tentang gelang atau cincin magnet itu nggak ada. Cincin magnet ini nggak jelas apa, secara medis apa, itu bisa jadi ke arah jimat, ya. Jadi hati-hati. Ini kebanyakan pengikut Dajjal itu yang akan berperang melawan Imam Mahdi, ya. Mereka adalah orang Yahudi dan banyakkan mereka mempunyai jimat. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilud Dajjalu fi hadhihi sabahah." Ya. Bimariqanatu wa yakunu aktsara man yakhruju ilaihi an-nisa. Dajjal singgah di tanah lembab di Mariqanah. Ya. Dan golongan terbanyak yang menghampirinya adalah kaum wanita. Begitu ada Dajjal, kaum wanita tertarik langsung pada kumpul. Ya. Menghampiri adalah kaum wanita. Karena biasa, ya, kalau seseorang bawa harta, bawa keajaiban, ya, wanita-wanita mudah tergoda. Banyakan yang menghampiri adalah kaum wanita. Hingga seorang lelaki kembali menemui orang-orang dekatnya, ibu, anak-anak perempuan, saudara perempuan, dan bibinya, lalu mengikatnya dengan kencang karena dikhawatirkan keluar menghampiri Dajjal. Jadi kaum muslim yang imannya ada takut keluarganya mendekati Dajjal, karena dijamin kalau menjumpai Dajjal kita disuruh lari, ada hadisnya nanti. Bukan mendekat. Yang mendekat pasti bisa dibilang 99% tergoda. Karena dia bisa mengeluarkan sesuatu yang seperti Tuhan, menghidupkan, ada surga dan nerakanya, menghidupkan maut, membelah orang dan hidupkan lagi. Itu kejadian. Ya, anak perempuan, istri, ibu, anak perempuan dan lain-lain, bibi, semua diikat, jangan sampai pergi ke sana. Ya. Jadi orang Islam yang sahih imannya bersikap hati-hati sampai seperti itu. Kemudian Allah memberi kuasa kaum muslimin atas Dajjal. Mereka membunuh Dajjal dan membunuh para pengikutnya. Ya, Dajjal dan pengikutnya itu dibunuh. Hingga seorang Yahudi bersembunyi di bawah pohon atau batu. Lalu batu atau pohon itu berkata kepada orang muslim, "Ini orang Yahudi di bawahku, bunuhlah dia." Jadi dalam peperangan kaum muslimin melawan Dajjal dan pengikutnya, terutama kaum Yahudi, maka batu-batu, tembok, kalau dia bersembunyi di tembok, tembok ngomong. Kalau dia bersembunyi di batu, batu. Kaum muslimin ini Yahudi di sini. Pas sekarang dia sombong tuh, Yahudi sombong sekali. Sombongnya kelewatan. Nggak kuat kita melihat ya berita tentang Palestina. Mereka ditindas semena-mena, ya. Itu. Dajjal adalah fitnah terbesar. Ya, diriwayatkan dari Abu Umamah, dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Innahu lam takun fitnatun fil ardi munzu zara'allahu dzurriyyah Adam a'zama min fitnatid Dajjal.
Wahai seluruh manusia, sungguh tidaklah ada fitnah di muka bumi ini sejak Allah menciptakan keturunan Adam yang lebih besar melebihi fitnah Dajjal. Sungguh Allah tidak mengutus seorang nabi pun melainkan mengingatkan umatnya dari Dajjal. Jadi nabi itu banyak, ribuan. Rasul sekitar 300 sekian. Nabi ribuan. Semua memperingatkan tentang bahayanya Dajjal. Begitu. Ya, sungguh Allah tidak mengutus seorang nabi pun melainkan mengingatkan umatnya dari Dajjal. Aku adalah nabi terakhir dan kalian adalah umat penutup. Dajjal pasti akan muncul di tengah-tengah kalian. Tidak mustahil, itu pasti, takyin. Rasulullah bilang pasti, karena aku nabi terakhir. Tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW, setelah Nabi SAW, begitu. Jadi kita lah ini, takdirnya kita adalah umatnya Nabi Muhammad terakhir dan kita akan jumpa Dajjal. Ya, kita berlindung pada Allah. Kita ini berlindung. Waalaikumsalam. Ya silakan, kiblat ke sana. Sini boleh. Silakan Pak. Begitu ya. Jadi Dajjal sudah takdir dan umat yang ditakdirkan menjumpainya umat Nabi Muhammad SAW. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu. Cuman siapa? Apakah kita? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Gambaran fitnah Dajjal, ya hadis panjang. Dajjal mendatangi kaum lalu menyeru mereka, mereka percaya dan menerima seruannya. Kemudian Dajjal memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Langit pun menurunkan hujan. Memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman. Bumi pun menumbuhkan tanaman. Kemudian binatang ternak milik mereka kembali dengan gemuk, ya, dengan punuk, ya, terpanjangnya. Artinya susunya jadi banyak, hujan turun, tumbuhan. Itu Dajjal. Bayangkan dalam keadaan paceklik tahu-tahu ada orang seperti itu. Ya, lama-lama dia ngaku Tuhan, gitu. Dajjal mendati kaum lain, Dajjal menyeru mereka namun mereka membantah perkataannya. Dajjal pergi meninggalkan mereka pada pagi harinya, mereka tertimpa kemarau. Yang nolak akan kemarau panjang, ya. Mereka tidak lagi memiliki apa-apapun. Dajjal melintasi tempat yang tidak berpenghuni. Ya, kemudian Dajjal berkata kepada tempat itu, keluarkanlah harta simpananmu. Kemudian harta simpanan bumi mengikuti Dajjal seperti kelompok lebah mengikuti rajanya. Jadi harta itu ngikutin Dajjal seperti kelompok lebah ngikutin lebahnya. Nah ini, kemudian harta simpanan bumi mengikuti Dajjal seperti kelompok lebah mengikuti rajanya. Setelah itu Dajjal memanggil seorang pemuda. Ya, Dajjal menebasnya dengan pedang dan memotongnya menjadi dua bagian. Begini atau begini, biasanya motong dua bagian begini, ya, tepat sasarannya. Setelah itu Dajjal memanggil pemuda yang terpotong itu, begitu. Jadi ada pemuda ditebas, ya, dipanggil tebas. Setelah itu Dajjal memanggil pemuda yang terpotong itu. Pemuda itu datang menghampiri menghampiri Dajjal. Wajahnya memburat dan tertawa. Ya, setelah dibunuh, dibelah, dihidupkan lagi pada Dajjal, panggil, memburat apa ya? Kayak apa tuh memburat? Dan tersenyum-senyum pemuda itu. Saat seperti itu, tiba-tiba Allah membangkitkan Al-Masih, putra Maryam. Diturunkan. Ia turun di dekat menara putih di sebelah timur Damaskus. Ya, menara Masjid Putih. Ia mengenakan dua baju berwarna kuning muda. Ia meletakkan tangan kedua di atas sayap dua malaikat, ya, serta menundukkan kepalanya. Begitu. Menundukkan kepalanya, menundukkan kepala. Air menetes dari kepalanya, dari kepala Isa alaihissalam, seperti mutiara berjatuhan dari rambutnya. Tidaklah orang kafir mencium nafasnya, melainkan pasti mati, dan nafasnya mencapai jarak sejauh matanya memandang.
Ada orang kafir mencium nafas Isa alaihissalam, meninggal. Ya, nafasnya itu sejauh mata memandang. Isa kemudian mencari-cari Dajjal hingga ketemu di Babul Lut, lalu membunuhnya. Isa alaihissalam memang takdirnya ya untuk membunuh Dajjal. Ya, mencari dia. Dajjal menghindar justru. Ya, pecundang Dajjal itu. Bisa nurunin hujan, bisa membangkitkan tumbuhan. Begitu ketemu Isa alaihissalam, kabur. Ya, karena dia bukan Tuhan. Dia membuat dirinya jadi Tuhan. Dan Isa alaihissalam bukan anak Tuhan. Ya, dia nabi. Anak Maryam alaihissalam. Begitu. Dan tempat-tempat yang dimasuki Dajjal. Dajjal diharamkan memasuki Mekah, Madinah karena keduanya dijaga Allah dengan malaikatnya. Diriwayatkan dari Anas, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa min baladin illa sayatu'uhud dajjalu illa Makkah wal Madinah. Laisa lahu min niqabiha naqbun illa alaihil malaikah." Saffin. Tidaklah ada suatu negeri, artinya seluruh negeri, kecuali tidaklah ada suatu negeri melainkan akan diinjak Dajjal, kecuali Mekah. Ya, kecuali Mekah. Ingat tuh, seluruh Indonesia, iya Indonesia. Mau di gunung mana, diinjak Dajjal, nggak ada jaminan. Ya, jangan berkumpul dalam rangka memerangi Dajjal kecuali dengan dalil. Dijelaskan di sini. Tidak ada satupun jalanan Mekah dan Madinah melainkan di sana terdapat para malaikat yang berbaris menjaga. Selanjutnya Madinah akan mengguncang penduduknya sebanyak 3 kali. Kemudian Allah mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik. Begitu. Riwayat Muslim, hadis 7230. Ya, banyak sekali. Ya, jalanan-jalanan masuk Madinah dijaga para malaikat ta'un. Dan Dajjal tidak bisa masuk. Ta'un dan Dajjal tidak masuk. Karena Ta'un dan Dajjal tidak masuk, maka ada pendapat bahwa Covid kemarin bukan Ta'un, karena masuk Madinah dan Mekah. Ya, wabah Ta'un, wabah Covid kemarin bukan Ta'un. Gitu. Kalau Ta'un, ya, dan Ta'un dan Dajjal tidak masuk ke sana. Itu hadis ya Bukhari. Jadi ini perintah juga, perintah untuk lari menjauhi Dajjal. Jangan seperti wanita, kaum wanita ya bahalah mendekat. Karena beritanya memang ada tuh seorang bisa ngasih emas, perak dan lain-lain, bisa menjuburkan tumbuhan, ya bisa menurunkan hujan. Pasti berita-berita duniawi seperti ini menggiurkan pihak wanita, kebanyakan seperti itu. Ya, begitu. Coba lihat, ada diskon pakaian anak-anak misalkan di mall. Coba lihat, coba survei sekali-sekali. Yang banyak siapa? Wanita. Ya, bapak-bapak kerja nyari duit buat wanita tersebut, ya kan? Yang banyak waktunya, sempat, kebanyakan wanita. Coba di mall lihat berapa pegawai wanita, berapa pengunjung wanita, begitu. Tempat-tempat seperti itu. Nah, Dajjal mempunyai sarana seperti itu, ya. Gitu. Padahal perintahnya kalau yang baca hadis pasti dia tahu. Man sami'a bid-dajjali falyan'a anhu. Wallahi inna rajula la yatihi wa huwa yahsibu annahu mu'minun fayattabi'uhu mimma yab'atsu bihi min syubahat au lima yab'atsu bihi min syubuhat. Ya, barang siapa mendengar keberadaan Dajjal hendaklah menjauh darinya, karena demi Allah sungguh seorang mendatanginya, ya mengira Dajjal, ia mengira Dajjal mukmin, lalu ia ikuti karena subhat-subhatnya yang muncul atau karena subhat-subhat yang dihembuskan Dajjal. Dajjal nggak ngaku langsung Dajjal, sebagaimana
Syekh Al-Utsaimin, dia mengaku seorang muslim yang baik, penolong Islam, pejuang Islam begitu. Di sini ia mengira Dajjal mukmin, lalu ia ikuti karena subhat-subhatnya. Setelah itu masuk subhat-subhat dari Dajjal. Ya, ngaku utusan nabi, ya, ngaku muslim, ngaku utusan seperti nabi, lalu itu ngaku Tuhan. Gitu. Dari hadis Ummu Syuraik, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh manusia akan lari menjadi Dajjal ke gunung. Ummu Syuraik bertanya, wahai Rasulullah, lantas gimana orang Arab saat itu? Beliau menjawab, jumlah mereka sedikit. Orang Arab sedikit tidak. Yang paling aman lari ke gunung. Memang ada, tapi gunungnya di mana? Wallahu alam. Ya, mungkin setiap gunung kemungkinan. Mungkin berdasarkan hadis itu orang-orang pada lari ke gunung. Wallahu alam. Jika salah dari kalian usai membaca tasyahud, hendaklah ia mohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal, yaitu ya sungguh aku berlindung kepadamu dari siksa jahanam, siksa kubur, fitnah hidup dan ya mati, dan buruknya fitnah al-masih dajjal. Coba ini adik-adik dicatat ini. Ini dibaca setiap ya sebelum salam. Jika tasahhada ahadukum falyasta'id billah min arba, yaqul Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masih dajjal. Ya, apa yang kita minta yaitu ya hendaklah mohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari siksa jahanam, dari siksa kubur, fitnah hidup dan mati, dan fitnah dajjal. 4. Jahanam, kubur, hidup dan mati itu jadi 1, dan dajjal. Ya. Fitnatil masihid dajjal. Dan ini diajarkan Rasulullah. Ya, begitu. Jadi hendaknya diamalkan. Kalau yang belum hafal dihafal baik-baik. Dan bahkan di sini dikatakan Rasulullah mengajari mereka doa ini seperti mengajari surat Al-Quran. Beliau mengucapkan, ya Allah, sungguh kami berlindung kepadamu dari siksa jahanam, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, aku berlindung kepadamu dari fitnah masih dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah hidup dan mati. Redaksinya ada berubah-ubah. Ya. Banyak hadis-hadis seperti itu. Cara melindungi dan menyelamatkan diri dari dajjal. Barang siapa hafal 10 ayat pertama suratul Kahfi, ia dilindungi dari dajjal. Ya, adik-adik tuh usahakan dari sekarang hafal 10 Kahfi. Ada yang sudah hafal? Masya Allah. Abang Ajun. Ya, coba belajar dari Abang Ajun ya. Semua nih adik-adiknya diajari. Hafal. Ya, Masya Allah. Nanti kasih hadiah itu. Nanti dites pekan depan siapa yang sudah hafal. Yang hafal dikasih hadiah begitu. Ya. Riwayat lain menyebutkan bagian akhir surat Al-Kahfi. Ya, ada yang 10 awal, ada yang bagian akhir. Yang bagian akhir ini riwayat Muslim, hadis nomor 1852. Ya. Gitu. Jadi ada berbagai redaksi. Rasulullah SAW menyebut Dajjal, beliau bersabda, jika Dajjal muncul di tengah kalian, akulah pembela kalian. Dan bila ia muncul saat aku sudah tidak ada di tengah-tengah kalian, setiap orang membela diri sendiri. Dan Allah adalah penggantiku untuk setiap muslim. Maka barang siapa di antara kalian menjumpai Dajjal, hendaklah ia membaca permulaan suratul Kahfi di hadapannya. Sungguh ya, permulaan dari surat Kahfi itu adalah pelindung kalian dari fitnah Dajjal. Dihafalin ya adik-adik. Suratul Kahfi, nanti belajar dari Abang Ajun. Siap jumpa. Ya. Dihafalin itu. Nah, ini kita cerita pernah tentang Ibnu Sayyad, apakah Dajjal dan lain itu hadisnya panjang, kita akan bahas lagi. Ya.
Ya, begitu. Yang akan dibunuh oleh Umar bin Khattab tapi dicegah oleh Rasulullah. Kalau dia Dajjal kamu nggak akan sanggup. Ya. Begitu. Nabi itu sangat hati-hati walaupun dapat wahyu, tapi kalau wahyu itu tidak jelas menandakan Ibnu Sayyad, ya Ibnu Sayyad itu Dajjal, beliau tidak berani. Ya. Baik, kita baca sedikit karena sering saya sebut. Apakah Ibnu Sayyad Dajjal? Ibnu Sayyad hidup di masa Nabi. Dalam dirinya terdapat sebagian ciri Al-Masih Dajjal. Para sahabat meragukan kondisinya. Rasulullah SAW wafat tanpa memastikan kondisinya. Ingat, karena Rasulullah tidak memastikan, kita nggak boleh memastikan. Oh ya, dia Dajjal. Ini yang kuat begitu. Biarkan sesuatu yang Rasul tinggalkan, ya tinggalkan sudah. Tapi apa yang telah dicirikan Rasulullah boleh dibaca, dipelajari. Para sahabat meragukan kondisinya. Rasulullah SAW wafat tanpa memastikan kondisinya. Apakah ia Dajjal yang akan muncul di akhir zaman ataukah bukan? Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya ana Amr intalaqa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rahtin qibla bini Sayyad, ya begitu. Kita baca artinya saja biar singkat. Suatu ketika Umar bersama Nabi, ya sallallahu alaihi wasallam pergi menemui Ibnu Sayyad bersama beberapa sahabat. Hingga beliau menemuinya tengah bermain-main bersama anak-anak kecil di benteng Bani Maghalah. Nabi Ibnu Sayyad lagi main-main. Apakah dia anak-anak? Ya karena main sama anak dianggap hadis ini dia masih anak-anak waktu itu. Ya. Saat itu Ibnu Sayyad sudah mendekati masih akhir balik. Tampil jelaskan nih. Berarti masih anak-anak mendekati akhir balik. Umurnya ya mungkin SD akhir ya. 1 SMP gitu, ya kan? Begitu. Ia tidak menyadari kedatangan Nabi hingga beliau menepuk punggungnya dengan tangan beliau. Ya, dia nggak tahu lalu tepuk gitu. Nabi bertanya, "Apa kau bersaksi bahwa aku utusan Allah?" Kepada Ibnu Sayyad nih. Ibnu Sayyad lagi main, Nabi diam-diam senyap-senyap tato tanya, "Apakah kau bersaksi bahwa aku utusan Allah?" Nabi suka seperti ini, seperti Juriyah yang digambar oleh pemiliknya. Ada berapa kisah, banyak. Beberapa kisah hadis Juriyah. Ya, namanya juga hadis Juriyah, yaitu ada seorang pembantu wanita atau budak, bukan pembantu, budak wanita penggembala kambing, lalu kambingnya dimakan serigala karena dia lengah, lalu lapor ke tuannya, tuannya marah digampar. Lalu nyesel tuannya, lalu datang ke Rasulullah, ingin dimerdekakan. Ya Rasulullah, aku ingin merdekakan budakku karena aku telah memukulnya. Tahan sebentar, kata Nabi SAW. Lalu dihadapi budak wanita ini ke depan Nabi Muhammad SAW, lalu ditanya, "Aina Allah?" "Fis sama." "Man ana?" "Siapa aku?" "Anta Rasulullah SAW." Dia orang mukmin ini, bebasin, nggak apa-apa. Ya begitu. Ini kaidah Rasulullah dalam mengetes. Satu, di mana Allah, dan siapa aku. Nah, dengan Ibnu Sayyad diketepok, kamu bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah. Apakah engkau bersaksi bahwa aku utusan Allah? Begitu, ya. Ya. Lalu apa jawab Ibnu Sayyad? Memperhatikan Nabi, ya mungkin lihat kaget ditepuk, lalu ngelihat begitu mungkin, ya. Ibnu Sayyad memperhatikan Nabi, lalu ya balik bertanya. Bukannya jawab, dia balik bertanya. Ini udah ciri-ciri kurang ajarnya, ya. Kalau kita ada di situ mungkin ya Umar ada di samping itu, ini sudah gergetan pengen lebas. Ya kalau kita juga begitu. Kok ditanya malah nanya. Ibnu Sayyad memperhatikan Nabi, ya memandang begitu, lalu ia balik bertanya, "Apakah kau bersaksi bahwa aku utusan Allah?" Balik bertanya seperti itu ke Nabi. Ini Ibnu Sayyad. Ya.
Apakah kamu bersaksi bahwa aku utusan Allah? Nabi bersabda kepadanya, aku beriman pada Allah dan Rasulnya. Nabi bertanya, apa yang kau lihat? Ibnu Sayyad menjawab, orang jujur dan orang dusta mendatangiku. Coba lihat. Dia balik bertanya, apakah engkau percaya bahwa aku adalah utusan Allah? Lalu apa yang kau lihat? Maksudnya apa yang kau teropong? Nah, seperti itulah. Ya. Lalu Ibnu Sayyad menjawab, orang jujur dan orang dusta mendatangiku. Coba, jahat banget. Ya, itu sahabat dan Rasul. Semua itu adil dalam ilmu hadis. Kalau udah kata sahabat, baik dikenal namanya atau tidak, itu adil. Semua bisa diterima hadisnya. Ibnu Sayyad yang mendatangiku orang jujur dan orang dusta. Memang ngambang sekali jawabannya. Ya. Nabi SAW bersabda, kau kacau. Nabi bersabda, aku menyembunyikan sesuatu untukmu. Ibnu Sayyad berkata, kabut, duh, gitu. Aku menggambarkan istilahnya menyembunyikan. Kalau Ibnu Sayyad menerka-nerka, duh, ya, yaitu kabut. Gitu. Nabi SAW bersabda, diam. Kau tidak akan melampaui kemampuanmu. Nabi udah mulai marah. Diam. Dia mereka-reka apa yang di benak Nabi. Umar berkata, wahai Rasulullah, izinkan aku menebas lehernya. Nabi bersabda, jika ia Dajjal, kau tidak akan mampu mengalahkannya. Namun jika ia bukan Dajjal, tidak ada gunanya kau bunuh dia. Bukan Dajjal dibunuh, masih anak-anak lagi. Umar pengennya gergetan, ya. Kalau kita ada di situ ya kita gergetan, ya. Ini anak bandel banget ini, ya kan? Bukan ganggu lagi sholat. Ini ngaku utusan Allah. Ditanya Nabi, apakah aku utusan Allah? Apakah engkau mengakui aku utusan Allah? Ya kan? Kalau Nabi itu sangat penyabar. Kalau Umar udah pengen tebas, begitu. Nah, bagaimana sarah dari Imam Nawawi memberi penjelasan tentang Ibnu Sayyad. Ulama menjelaskan kisah Ibnu Sayyad rumit dan hal ihwalnya tidak jelas. Apakah ia Al-Masih Dajjal yang terkenal itu ataukah bukan? Namun ia jelas merupakan salah satu Dajjal dalam arti pendusta. Ya. Begitu. Ulama menyatakan tekstual hadis memberitahukan Nabi tidak diberi wahyu yang menjelaskan apakah Ibnu Sayyad Al-Masih Dajjal atau bukan. Wahyu yang disampaikan kepada beliau hanyalah ciri-ciri Dajjal saja. Dan pada diri Ibnu Sayyad terdapat sebagian indikasi yang memungkinkan bahwa ia Dajjal. Namun Nabi tidak memastikan Ibnu Sayyad Dajjal atau bukan. Karena itu beliau bersabda kepada Umar, jika ia Dajjal, kau tidak akan mampu membunuhnya. Imam Nawawi rahimahullah juga menjelaskan pendapat yang rajih, wallahu a'lam. Imam Nawawi mempunyai kitab dalam mensarah hadis, ya, hadis Muslim, gitu. Banyak kitabnya. Sudah azan? Sudah. Baik, kita tutup sampai di sini. Mungkin Dajjal kita cukupkan, kecuali nanti ada pembahasan khusus. Ya, di sini nanti kita akan membahas kematian Dajjal, terus turunnya Isa putra Maryam. Itu yang belum kita bahas tuh. Ya, ciri-ciri dan tanda Al-Masih. Ya, kita lihat nanti apakah kita bahas lagi atau tidak di sesi kedua, waktu turunnya Isa, atau kita kembali langsung masuk ke sangkakala, yaitu hari kiamat. Ya, Dajjal kita anggap selesai. Sesi 2 nanti ba'da Isa insyaallah masalah kiamat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.